Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam semuanya. Nah, saya sebagai MC pada webinar ini saya sangat senang kita masih bisa kembali melakukan rutinitas kita di grup Roka ini, yaitu melakukan webinar per minggu. Nah, jadi selama kita melakukan webinar ini, semoga kita semua tidak ngantuk ya dengan materinya yang disampaikan oleh Bang Yogi kita nanti. Nah, baik. Lalu sebelum kita lanjut ke materi utama hari ini, kita seharusnya cuci muka terlebih dahulu supaya nggak pening atau ngantuk nanti saat ini dalam penyampaian materi. Nah, setelah kita mendengar nanti tentang materi dari Bang Yogi nanti, semoga kita dapat memperoleh ilmu itu yang bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga dalam perkuliahan kita nanti, dan semoga enggak jadi pengetahuan yang nganggur aja. Nah, pengumumannya seperti ini. Sebelum kita memulai, saya Izu sebagai MC ingin mengingatkan bahwa webinar kita ini akan direkam dan dapat diakses kembali nanti. Jadi jika teman-teman semua pada yang kayak pada nggak ngerti nanti dengan materinya atau masih kurang paham, nah jangan khawatir, nanti teman-teman bisa ngecek lagi videonya, supaya lebih paham lagi dan bertanya lebih lanjut ke Bang Yogi gitu. Nah, baik, saya akan mulai. Bang Yogi sebagai narasumber kita, saya persilakan untuk memberikan materi penyampaian kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku mau nanya nih. Nah, ini yang hadir ini rata-rata semester berapa ya? Soalnya aku nggak tahu nama-namanya, soalnya nggak jumpa pas aku terakhir kuliah nih. Kebanyakan kami semester 4 Bang. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Semester Bang 4 ya. Nah, Kayaknya cepat kali kalian mau belajar tentang latih ini. pada ini Bang pengen tahu lebih gitu kan, supaya nggak ragu lagi nanti dalam TA nanti gitu. Sebenarnya latih ini bisa jadi lahan cuan juga sih untuk kalian juga. Soalnya latih ini rata-rata para senior itu kalau udah kepepet itu pasti dia malas, sudah pusing dia kan. Jadi dia pasti pikirannya joki. Sebenarnya aku nggak terlalu mahir sih di latih ini. Cuman tahu karena aku nonton video dari Pak Inggi. Cuma rata-rata orang pasti malas nonton videonya itu karena terlalu panjang videonya itu. Ada 20 video. Banyak juga. Oke. Ini kita sistemnya ini aku memberi materi atau kita langsung praktek sama-sama? Kalau Izulnya Bang ini lagi loading sih, tapi nengok teman-teman dulu apakah semua sudah ada, sudah download kah aplikasinya, sudah aman. Kalau Ya, ada, mungkin praktek kita. kawan-kawan bisa juga lihat nanti sekalian praktek. Soalnya praktek ini gampang sih, cuman kita mengubah beberapa yang harus kita ubah sesuai yang kita punya. Oke, mungkin aku bisa sharing layar ya. Boleh Bang.
buka file-file lama aku yang udah lama nggak aku buka. Bagus ya bang, bisa lihat lagi. Bisa, kadang aku lupa, ada lama. Flashback masa lalu ini sepertinya. Nostalgia. Nostalgia udah 2 tahun. Nanti kami gitu juga. Oke, dia Latik ini kalau kita download yang aku kirim tadi, dia bentuknya seperti ini. Nah, ini aplikasi dia. Di sini kita bisa tekan run itu kalau kita sudah ekstrak. Oke, bentar login. Oke, inilah tampilan LaTeX. Kawan-kawan bisa memperhatikan di sini kan. Ini tadi sempat aku buka. Ini tugas akhir aku yang kemarin. Ya kita di sini kita untuk awal kita membuka template itu kita bisa tekan file. Kita cari di mana template yang kita download tadi yang kalau untuk ketentuan dari prodi di sini aku membahas apa tugas akhirnya itu berupa laporan tugas akhir yang seperti biasa TA biasa ya. Soalnya rata-rata sekarang kan TA pasti yang paper kan. Iya. Soalnya kalau TA biasa kita bisa, otomatis paper itu bisa. Soalnya paper itu kan cuma beberapa lembar aja yang dimasukkan. Oke, aku buka filenya dulu. Nah, ini template LaTeX yang dari prodi. Ketika sudah kita ekstrak, di sini kita tekan, ya, kita pilih yang tugas akhir tag. Oke. Nah, di sini kan tampilannya masih punya aku yang lama. Kita tekan run, dia akan berubah. Itu tekan run yang di sini dua segitiga ini. Ntar lagi loading. Di samping ini ada beberapa, dia seperti kita membuat sistem, ya, ada kontrol atau setting itu semua. Nah, disinilah kita akan ulik, nanti kita pelajari sama-sama template ini. Di sini udah jelas template ini dibuat 2019 oleh dosen kita sendiri, Pak Inggi. Udah kenalkan dengan Pak Inggi atau ada yang belum jumpa? Udah bang, minggu kemarin baru kami kenal. Oke, awal-awal di LaTeX ini dari template yang dibuat sama Pak Inggi, kita ngulik satu-satu sesuai yang terada dari atas sampai ke bawah ya. Oke, yang pertama di laporan kontrol atau laporan setting. Di sini kita cuman mengubah sesuai apa yang harusnya kita ubah. Sudah jelas di sini ada Fakultas Sains dan Teknologi. Kita cuma mengubah yang ada di dalam kurung seperti ini. Nanti dia hasilnya akan seperti yang di samping ini. Kita coba satu. Oke, kita bisa ganti nama atau universitasnya kita hapus, dia akan berubah. Ya, LaTeX ini nggak susah-susah kali, tapi kita harus bisa mendapatkannya, tahu fungsinya. Oke ya, bentar. Coba kita salah satunya kita hilangkan. Coba yang di tampilan ini. Nah, dia error karena perintahnya nggak ada. Tapi kalau kita isi, errornya akan hilang. Kawan-kawan nggak usah khawatir kalau error seperti itu. Kawan-kawan cukup kembalikan atau kontrol V untuk kembali ke awalnya. Enggak kontrol Z ya bang? Biasanya saya kontrol Z lupa. Udah 2 tahun ya lupa. sorry. Nah, ini kan seperti ini. Kita cuma mengisi apa yang harusnya dirubah. Apa sih yang sesuai punya kita? Nah, itu yang kita rubah. Oke, di sini sampai ke bawah itu sama semua, nama dosen, nama kaprodi,
nicknya ini data-datanya kalian bisa cari sendiri nanti sesuai apa yang harusnya diisi. Kalau udah penggantian Kak Prodi, ini masih Kak Prodi lama sebelum Pak Eki, sekarang masih Pak Eki kan? Atau udah berubah? Masih. Nah, di sini ada lembar pengesahan, lembar persetujuan ini. Nah, ini udah diisi. Ah, di sini kan ada bab 6. Bab 6. Rata-rata penelitian itu adanya di bab cuma 5 bab, jarang 6 bab. 6 bab itu ada penelitian seperti rekayasa sistem informasi atau rancang bangun. Cuma nanti di sini masih ditampilkan 6 bab semuanya. Nah, nanti kita ulik di mana cara mengubahnya biar bab 6 ini hilang atau bab ini yang kita timbulkan. Oke. Cuman kalau untuk kontrol ini mungkin di sini aja dia nggak banyak, nggak ribet juga. Kalian cuma mengubah apa yang harus dirubah aja karena kita mengubah template aja. Oke, kita lanjut ya. Apa ada yang mau ditanyakan? Lanjut Bang. Oke, lanjut di selanjutnya itu dekonfigurasi data. Nah, sama seperti sebelumnya kita mengubah juga apa yang harusnya dirubah. Tapi di sini, nah, di sini yang aku bilang tadi. Nah, di sini ada beberapa yang harus dipilih seperti satu, yang ini jumlah pembimbing. Jika jumlah pembimbing kalian 2 yang harus kalian masukkan dalam laporan, kalian bisa menulisnya 2. Tapi atau kalau pembimbing kalian 1, kalian cukup menuliskan 1. Nah, tapi jarang sih pembimbing untuk TA itu 2, rata-rata 1. Selanjutnya, ini yang aku bilang tadi. Ada penelitian yang 6 bab dan ada penelitian yang 5 bab. Dari template ini, kita bisa milih 1 atau 2. Kalau 2 itu untuk penelitian 1 TARSI biasa, yang 6 bab. Nah, di sini ada pilihan 2 pilihan antara 1 dan 2. Kalau 1 itu 6 bab tampilannya untuk ditampilkan di laporan di LaTeX ini. Tapi kalau kita pilih 2 itu cuma sampai 5 bab. Bisa kita tulis ini bentar ya. 2. Oke. Bisa Bang. Atau Oke, coba kita lihat apakah bab 6-nya hilang. Jadi sampai bab 5 langsung daftar pustaka. Oke, untuk bisa dicatat nanti, mana tahu lupa kenapa nanti bab 6-nya timbul nggak hilang-hilang. Kontrolnya di sini atau settingannya ada di sini di bagian konfigurasi paling bawah. Baik, noted Bang. Oke, selanjutnya kita ke konfigurasi Hive Indonesia. Ini adalah kata-kata yang terpotong ketika dia berada di ujung kalimat, di ujung baris. Oke, bentar. Mana contohnya? Oke, dari contohnya salah satunya. Iya Bang, ada. Oke, selalu ini selalu dia akan apakah ada di sini selalu kalau kita ubah. Bentar. Mana S? Itu ada C tadi Bang. Ada ya. Ada. Kalau nggak ada gini, kalau nggak ada kita bisa menambahnya sendiri. Berubah nggak selalu yang di samping sini? Ntar mana tadi selalunya? Oke. Di bagian mana selalu jadi lupa? Nyambung ya Bang? Di bawah. Hah? Nyambung dia di baris kedua, paragraf kedua.
oke nyambung karena pas dia kalau kita ubah apanya settingannya Bisa. sebenarnya ini nggak terlalu penting sih, cuman untuk kalian apa namanya biar tampilannya lebih bagus aja sih, pengejaannya di samping kalau perpotongan gini, kalau memang kalian maunya potongannya langsung atau nggak mau terpotong kata-katanya bisa disettingnya di sini untuk ejaan ya. Mudah dibaca nanti. Mungkin kita lanjut ke selanjutnya. Kalau istilah, misalnya dalam penelitian kalian ada istilah, kalian bisa menambahkannya di bagian sini, di bagian konfigurasi istilah. Itu nanti dia akan muncul di bagian bagian istilah ada di mana ya? Persingkatan. Sebenarnya istilah ini pas aku kuliah kemarin aku buat penelitian istilah ini nggak aku peduliin karena aku memang nggak ada istilah, nggak ada aku masukin, jadi boleh aku skip ya. Boleh Bang. Masukkan. Oke. Ini bagian cover. Bagian cover ini seperti tampilan yang di awal, memang di cover ini sama seperti apa settingannya, nggak usah kita otak-atik, kita cukup merubah, nggak harus kita rubah sih, soalnya udah di setting dari sananya. Nah, dia cuma kata-kata yang berwarna hitam ini yang harus memang, kalau memang ada perubahan yang harus dirubah untuk memperoleh gelar gini, ini dia yang gini, bagian ini ada cover. Kalau itu Bang, ubah jarak dari kata-katanya gimana tuh Bang? Atas ke bawah gitu. Bisa diubah tuh. Kata-kata gimana? Font size? Ini ada apa? Jarak kata, Spasi. ya spasi kata yang untuk di atas dan di bawahnya gitu. Oh, ini ada settingannya. Kalau untuk font, ini kan dia font berada di sini. Untuk bagian judulnya itu ada 16 bit, 14, ada yang 16. Ini bagi settingannya berada di sini. Dan untuk jaraknya itu di 1,5. Sebenarnya kalau kita cukup mengulik-ngulik sendiri, nanti dia akan sesuai apa yang kita inginkan nanti ya. Seperti ini size-nya itu spasinya itu ada di 1,5 di bagian sini. Ada juga gambar. Nah, nanti kita kalau gambar itu nanti cara memanggil gambar ada juga, di mana tempat penyimpanan gambar. Oke. Dan sebenarnya semua kayak lembar pengesahan ini sama juga sama sebelumnya. Nggak perlu diubah. Nggak usah dirubah, yang dirubah itu ya di bagian di depan tadi dia akan nge-link ke sini. Ada bagian konfigurasi setting tadi, nama kaprodi, pembimbing, itu bagian di data setting atau laporan setting. Integrasi. Ya, konfigurasi juga di cover pengesahan persetujuan ini. Kalau untuk nanti kawan-kawan tahu sih, soalnya kan nanti kawan-kawan akan mengalami juga bagaimana penulisan tugas akhir, mungkin memang masih lama. Sama seperti mungkin kita lanjut aja di sini bagian lembar pernyataan. Ya. Oke. Untuk memulai kata-kata paragraf itu, dia di bagian di bawah. Kalau kita tidak memiliki judul kan, ini di lembar pernyataan garing chapter lembar pernyataan, langsung kita kalau kita kita rangkai, ini akan hilang error karena ada
ini biasanya kita mainnya di bab 1 karena di setting ini rata-rata sama semua sih. Nggak banyak yang harus kita ubah. Misal kita cukup merubah tulisan yang berwarna hitam ini. Warna-warna hitam ini karena kan kulitan kita beda, jadi kita tulis sesuai apa yang kita punya kan. Oke, lanjut Bang ke bab 1. Mungkin ke bab 1. Nah, di bab 1 ini kalau chapter ini kawan-kawan bisa mungkin chapter ini kayak judul di atas yang bab 1 yang besar itu. Kita mengenal dulu bab 1. Bab 1 kenapa tulisannya beda? Karena di awal udah disetting bab 1 pendahuluan itu ada di depan di laporan setting ini. Bab 1 pendahuluan. Dia kalau tulisan bab 1 ini udah disetting di template ini, rata-rata dia akan sama, nggak akan bisa dirubah kecuali kita merubah templatenya. Ada bagian yang harus kita rubah kalau kita ingin merubah tulisan bab 1. Tapi kalau pendahuluan kita bisa merubahnya di sini. Apakah berubah? Tunggu. Soalnya aku lupa lah. Ya. Kita cukup merubahnya di bagian control setting. Kalau di bagian untuk bab, tulisan bab. Oke, ini Bang, di daftar isi nanti otomatis nggak terisi? Oh, kalau daftar isi itu otomatis dia udah tersetting sama template ini. Integrasi juga. Daftar isi udah otomatis kalau kita mengisi. Kalau kita membuat selectionnya ini sesuai apa yang kita buat, dia akan muncul di daftar section ini. Kalau kita buat section, berapa section yang kita buat, dia akan muncul di daftar pustaka, daftar isi. Daftar isi. Section. Untuk membuat paragraf, kita cukup menambahkan paragraf tersebut seperti biasa. Kita cuma mengcopy paste dari laporan kita ke LaTeX ini. Oke, mungkin bisa aku contohin untuk menambahkan paragraf. Buka di Wordku, laporan Word punya aku. Itu otomatis juga Bang, paragrafnya spasi. Otomatis, ini otomatis juga. Kita cukup memberikan jarang enter spasi untuk paragraf baru. Ini kita coba apakah bekerja atau aku udah lupa. Oke, dia akan nambah ini. Itu Bang, ada kata-kata yang warna hijau tuh Bang, side itu kayak referensi ya? Oh, ini referensi. Oke, kalau memang langsung ke referensi. Oke, referensi ini kalian menulisnya kusarankan pakai Mendeley atau ya pakai Mendeley biar terstruktur daftar pustaka kalian nanti. Kalau di sini udah paham nggak kalau cara menambahkan paragraf? Cara menambahkan paragraf itu kita cuma mengcopy paste. Nah, di sini kan masih manual lakukan pemanggilan setnya ini. Ini nggak akan muncul di daftar pustaka. Ya, cara memanggil citasi ini namanya citasi. Kita cukup menekan sesuai rumus yang ini, site. Harus kecil Bang? Ya, lupa harus kecil ya. Oke, nah ini muncul setnya ini. Ini dia ada yang muncul, ada yang enggak. Kalau misalnya kalau dia baru itu biasa dia enggak akan muncul. Kita bisa lihat ini di bagian sini.
Di bagian daftar pustaka ini pun harus manual kita masukin. Biar nanti kita bisa memanggil daftar pustaka kita ini, citasi kita ini. Itu di bagian sini, di kontrol settingnya di sini. Bentar. Kita buka daftar LaTeX tadi, kita pergi ke bagian konfigurasi. Di daftar pustaka ini. Inilah yang bisa dipanggil. Ini ada beberapa. Kalau kalian menggunakan Mendeley, berapa banyak yang kalian citasi di Mendeley itu bisa langsung Connect. semua kita pindahkan. Atau misalnya kalau cuma pingin satu-satu, tapi kalian nggak ada nih penulisan artikel yang seperti ini kan, kalian bisa pergi ke Google Scholar, pergi ke paper yang dirujuk itu. Oh iya, gila. Ini contoh paper yang ingin kita rujuk, cara mengambil yang penulisan seperti ini, seperti volume, number, semua page, tahunnya. Kita bisa klik di Google Scholar, cari paper yang ingin kita rujuk. Kalau udah muncul, kita klik di kutip ini. Lalu kita pilih yang BibTeX. Dia akan muncul seperti ini, sama seperti yang ada di LaTeX. Ini kalau kita satu-satu. Ini kalian copy, pergi ke daftar pustaka yang baru kita buka tadi, kita masukkan di sini sebagai masternya atau database-nya. Kalau udah ada seperti ini, kita bisa manggilnya nanti. Kalau nggak ada dia di daftar pustaka ini, kita nggak akan bisa manggil dia untuk jadikan daftar pustaka. Coba cek, muncul nggak, Pak? Bentar ya, coba kita panggil di bagian sini. Bentar. Apa tadi namanya ya? Coba lihat. Konrad. Ini. Dia detail yang ini. Ingatku yang ini, coba kita panggilnya di sini. Ini dia kalau untuk manggil ini kita ambilnya yang di titelnya. Tapi ini kok warna hijau. Coba kita coba dulu. Panggil atau error dia. Panggil kayak Oke. Tapi ini tanda tanya. Ada yang salah ini kayaknya. Oh iya. jarak. Oke. Ini masih error. Nama Sari. Bentar. Sari Indah. Sari Spes. Memang yang ini
banyak kontes anatomi ini yang kita copy, kita panggil di situ nanti. Yang salah tadi, sorry. Bung. Oke, coba di sini dia bagi. Ntar pun lupa hari ini soalnya aku baru belajar juga tadi mengingat-ingat siang tadi. Sorry bentar. Kami lebih nggak tahu lagi. Jadi coba aku buka file yang lama. Sorry, mungkin aku ganti lateknya pakai template yang udah jadi punya aku ya. Soalnya aku Ya itu site-nya ada yang nggak ada A-nya, Bang. Beda-beda. sebenarnya set yang nggak ada A sama yang ada A itu tampilannya beda nanti di akhirnya. Bagus. Kalau untuk penulisan laporan biasanya setnya itu nggak pakai A. Cuman itu karena tadi punya template dari Pak Inggi, aku lupa itu memang pakai A tapi tampilannya itu akan beda. Seperti ini pena. Coba kita hapus. Oke, ini. Oh. Langsung ada tulisannya. Satu. Oke. Ini. Contohnya ini kita cukup mengambil di bagian di nama ini Aziz. Kalau kita udah merubah apa ini karena ini terlalu panjang karena ini aku ngambilnya di Mendeley punya aku ada juga MPNS seperti ini. Kita cukup kalau untuk memanggil citasi itu kita cukup mengambil yang di bagian ini, di bagian setelah artikel untuk penulisan bibteknya ya tadi. Coba kita rubah menjadi Barta, apakah dia akan berubah untuk yang Aziz tadi? Oke. Ini kawan-kawan juga berubahnya di sini aja. Pokoknya ingat dia untuk pemanggilannya itu site garis miring site kurung kurawal kalian bisa merubahnya di sini sesuai data yang kalian punya. Ini tadi kan masih Aziz. Ya. Ketika kita rubah dia akan berubah itu. Dia akan berubah jadi Barta. Barta. Tapi kalau kita tambah A di depannya tampilannya akan beda kayak ini.
atau malah error. Ini hilang kurungnya bang. apa yang hilang kira-kira? Tadi ada kurungnya bang. Nah sekarang nggak ada. Nah, Sampai belakang. dia tampilannya akan seperti ini, tidak ada kurung di akhir katanya. Seperti ini kan ada kurung, kalau ini nggak ada kurung. Hanya tahunya aja. Ini biasanya digunakan di awal paragraf. Misalnya ini seperti menurut Bata, Vendes dan Vincent tahun 2023, itu biasa digunakannya di awal kalimat, awal paragraf. Tapi kalau kalian memanggil citasi di akhir paragraf, kalian nggak usah menggunakan cita yang ada A-nya. Oke bang. Dan ini ada teks IT e-commerce ini. Ini juga salah satu rumus untuk memiringkan tulisan. Atau namanya itu lupa aku, nama italik kalau nggak salah. Iya italik bang. Nah ini kalau ingin kalian memiringkan tulisan e-commerce ini, kalian bisa menggunakan rumus teks IT. Kata-katanya itu di dalam kurung. Tapi coba kita hilangkan, dia akan berubah. Dia akan tulisan seperti biasa. Ini e-commerce ini. Kalau tebal bang, teks BO gitu. Bold, teks BO, bold dia. Sama mungkin di sini aku nggak ada gunain sih, jarang. Dia ditambah, coba kita, ya italik kalau untuk memiringkan. Dan kan untuk citasi tadi udah, kita lanjut lagi. Mungkin ini masih sama penulisan biasa-biasa. Nah, di sini ada, karena di bab 1 itu biasanya ada perumusan masalah, batasan masalah. Ini sama seperti yang di awal, section langsung tulisan atau kata-kata. Ini bisa dimasukkan sesuai template. Untuk penomoran itu diawali nanti seperti yang ada di batasan masalah ini, ada nomor 1, 2, 3. Itu kalian bisa menambahkan begin enumerate, tapi di dalamnya itu bisa ditulis nama item. Maka dia akan ada penomoran seperti ini. Oke, mungkin lanjut. Ini sama seperti yang tadi penulisannya. Nah, ini yang ada bertanya tadi, untuk menghitamkan ini teks BF rumusnya, bold. Tapi dia pakai tulisan BF aja, ya seperti ini. Tulisan bab. Kemudian teks BF bisa dicatat, mantau. Oke, kita lanjut. Pemanggilan citasi udah, pemanggilan. Mungkin kita bisa ke pemanggilan tabel, cara membuat tabel. Ntar kita cari tabel itu. Oke, ini ada rumus untuk pemanggilan gambar. Sama seperti yang ada di template juga tadi ada juga, seperti inilah rumusnya. Kawan-kawan cuma merubah di bagian ini yang bisa dirubah, untuk width ini untuk lebar, untuk panjang ada di sini. Untuk pemanggilan gambarnya itu di bagian kontrol gambar. Di sini apa nama gambar kita yang ada di data kita, di file kita. Di sini dia captionnya ini di bawah gambar itu ada tulisan
Dan label ini untuk nanti kita gunakan untuk sitasi atau pemanggilan gambar di dalam paragraf. Saya tengok ini ada di bab 3. Oke, ini gambarnya. Gambarnya itu kalau dilihat di data kita ada di bagian ini, bentar. Ini bagian konten. Bagian konten gambar. Gambar. Oh, bagian kontrol. Jadi ada bagian kontrol. Kita kalau ingin memanggilnya ini, kita cukup membuat mengcopy rumus ini. Habis itu kita ganti di bagian sininya untuk pemanggilan gambarnya. Ini pemanggilan gambar. Coba kita rubah salah satu gambarnya ini menjadi ASPI1. Dia kan pokoknya semua itu sebenarnya udah tertata rapi. Oh, apakah salah? Mungkin H bisa nggak Bang? Coba cek. ASP, sorry. ASP nggak ada begini. Dia akan error. Saran aku kalau kalian habis ngerubah atau misalnya udah capek hari ini ngerjain LaTeX ini, datanya kalian backup. Misalnya takut-takut ini ada error, jadi kalian nggak usah pusing, kalian bisa balik ke data sebelumnya. Soalnya permasalahan LaTeX ini rata-rata dia bisa error kalau kita salah ketik rumus. Tapi kalau kita punya backup, kita nggak usah pusing, kita ambil backup itu cuma kita menambahkan apa yang harus kita tambahkan lagi. Kalau untuk pemanggilan gambar seperti ini rumusnya. Mungkin nanti di template itu ada juga, cuman kawan-kawan cuma tinggal mengotak-atik di bagian lebar tinggi, itu di tempat pemanggilannya. Ini bisa dirubah. Kalau untuk caption ini berada di bawah ini, penyesuaian. Kalau ini untuk pemanggilan kita di bagian paragraf. Mungkin bisa aku tengok label ini ada di bagian mana ya. Oke, kalau untuk pemanggilan gambar seperti itu. Ini sama pemanggilan gambar juga. Itu isinya yang ini paragraf-paragraf biasa. Ya seperti tadi cara pemanggilan, cara citasinya. Mungkin kita ke bagian tabel. Kalau ke bagian tabel ini lumayan rumit. Kita kalau membuat tabel di sini menggunakan rumus kan, itu kita ada cara mudahnya. Kita menggunakan situs tambahan. Nah, ini kita menggunakan di table generator. Sini kita cuma mengcopy paste table dari laporan kita masukkan ke sini, baru kita sesuaikan. Jadi akan ada hasilnya rumus-rumus yang bisa kita masukkan ke LaTeX. Mungkin kita coba di bagian laporan dulu. Oke, ini kita coba dulu tabelnya.
sini ada beberapa pilihan. Ini kita pengen rata kiri, rata kanan, rata tengah, bisa kita setting. Untuk tabelnya, tampilannya seperti apa, bisa juga kita setting. Garis-garisnya ini. Dan kalau untuk menghilangkannya itu kita tekan di bagian ini, dia akan hilang. Nanti pokoknya kalau stylenya itu sesuai yang kita inginkan aja, atau laporan kita itu sesuai laporan kita. Oke, ini yang kita coba seperti ini. Itu kalian bisa pergi ke bawah ini. Bentar. Oh ini di generate, kalau tekan generate tabel, hasilnya seperti ini. Di bawah ini ada pilihan caption dari tabel itu, kita pengennya di mana, di bawah atau di atas tabel atau setelah tabel. Ini ada pilihannya. Untuk lebar dan tinggi tabel atau kolom ini kita sesuai, kalau pengen sesuai dengan tulisannya kita bisa memilih menjentang dua ini. Tapi kalau kalian ingin setting sendiri, kalian nggak usah mencentang dua ini. Dan ada pilihan tampilan landscape. Kalau misalnya tabel kalian terlalu banyak kolomnya, itu tampilannya landscape, kalian pilih yang ini. Oke, ini generate. Kita bisa copy di sini untuk rumusnya. Di situ kita masukkan di latex. Untuk memasukkan tabel, tabel biasanya itu diawali dengan yang ada di font size untuk ukuran tabelnya itu. Font size kurung awal, font size 10 dan 12. 10 ini untuk tulisan, 12 ini artinya untuk judul. Yang ini 10 pada seperti ini. Mungkin kalian nanti di tabel itu kalian bisa menghapus seperti ini aja sih, biar enak. Ntar tunggu, kalau udah pastikan kita hapus seperti ini. Kurung perawalnya itu penutupnya di mana sih biar enak dihapus? Berarti di sini. Oke, kita hapus. Kita masukkan yang kita copy paste tadi. Apakah berjalan rumusnya? Ada error. Oke, ini biasanya di sini ada. Ini 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kalian biasa kalau error seperti ini biasanya di bagian sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena kita lihat di sini masalahnya dia ada bagian sini. Strip ini berarti kalau ada masalah kalian bisa lihat di sampingnya itu di strip. Kalau strip berarti di bagian situ ada yang masalah. Itu biasa kalau tabel kita tambahkan PPP itu untuk lebarnya. Oke, udah hilang. Ingat aja kalau untuk tabel, kalau di error di bagian ini, bagian tabel,
kanan, tambah di sini pi. Ini biasanya, ini kalau kita otomatis. Dia ada yang manual untuk lebar tabelnya itu kita kita setting sendiri, itu misalnya pi 2 cm, 3 cm. Ini enggak ada. Table seperti ini mungkin itu kita bantuannya itu di table generator aja biar mempermudah kita. Oke, tabel udah, lanjut Pak. Oke, table udah, gambar udah. Oke, mungkin kalau kawan-kawan di penelitiannya nanti ada penggunaan rumus, itu kita juga menggunakan alat bantu, menggunakan situs ini, Hotmath. Nah, disinilah kita bisa menulis rumus. Misalnya penulisan rumus seperti ini, kalian cukup merubah AP ini menjadi angka atau sesuai keinginan kalian, apa rumus kalian yang ada penelitian kalian juga sih. Nah, rubahnya di sini. Oke. Kalian copy aja ini untuk masukkan rumus. Penelitian aku ini nggak ada penggunaan rumus, mungkin kita bisa lihat di template-nya Pak Inggi. Oke, cara membuat table ya. Oke, untuk penulisan rumus ini rumusnya. Oke, dia di bagian sini tulisan rumus. Kalian cukup menghapus yang ini untuk penambahannya. Dia itu tulisan rumus itu teks yang harus teks yang harus program yang harus kita buat itu ada ini yang blok ini. Kita menambahkan rumus yang kita copy di Hotmath ini di bagian ini aja. Bisa kita jalankan. Oke, jangan berubah. Di sini. Dan untuk penulisannya itu labelnya itu di sini persamaan 3.1. Oke, kita lanjut. Di bab 4 itu settingannya itu rumus sudah kok, pemanggilan tabel udah. Oh, ini jika kita pemanggilan tabel dalam sebuah atau rujukan tabel lah namanya. Ini berada di bagian set penilaian itu di bab 4.
Bentar. Oke. Oke, ini kalau kita ingin memanggil rujukan gambar kita di dalam sebuah paragraf. Misalnya bisa dilihat pada gambar 4.1. Ini kita nggak menulis manual ya. Ini kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Itu ini untuk gambarnya itu judulnya temuan. Bisa kita tarik di atas gambarnya itu temuan 4.1 itu berada di mana? Ini gambarnya itu berarti di bawah kotak. Ini gambarnya. Jadi guna label untuk fig ini atau label ini yang kublok ini untuk pemanggilan, rumus pemanggilan dalam sebuah paragraf yang ada di atas ini tadi. Kalau ingin memanggilnya kita menggunakan fig ref temuan sesuai judul gambar yang dibuat di label tadi. Oke, selanjutnya itu kan ini hanya untuk paragraf-paragraf biasa sesuai yang kita masukkan tadi, standar-standar tadi. Dan untuk daftar pustaka ini, apa yang kita buat di paragraf tadi yang kita panggil yang site-site tadi, dia akan otomatis kepanggil di sini. Berapa banyak yang kita hafal secara penulisan, dia akan otomatis kepanggil di sini. Site-site tadi yang kita buat, dia akan otomatis kepanggil di sini. Oke, untuk gambar table udah. Sebenarnya untuk LaTeX ini biasanya yang disusah itu cuma digambar sama table, sama di rumus. Kalau untuk paragraf kita cuma memasukkan apa yang ada di laporan kita. Itu kita pemanggilan citasinya. Selebihnya itu udah terprogram sama template seperti ini. Daftar tabel ini udah otomatis juga terbuat sama template. Apa yang kita buat di laporan kita dia akan terpanggil secara otomatis. Daftar gambar, yang penting judulnya apa, rumusnya pasti akan terpanggil dengan sendirinya. Oke, mungkin ke bawah lagi ini kalau bagian seperti lampiran itu ya kita cuman menambahkan di bagian halaman belakang. Di halaman belakang bagian lampiran rumusnya seperti ini untuk pemanggilannya. Kalau kita hilangkan ini satu lampirannya di bagian sini, untuk settingnya dia akan hilang di bagian C.
lampiran C dia akan hilang, tinggal langsung ke lampiran B aja. Tapi kalau kita settingannya di sini ada lampiran C, kalau kita lampiran kita banyak, kita cukup menambahkan aja lampiran C. Lampiran ini settingannya berada di lampiran C. Oh, berada di sini. Oke. Kalau lampiran itu kita bisa lihat di sini untuk pemanggilan gambarnya itu kita ke bagian ke semua lampiran. Ke bagian semua lampiran kita klik lampiran A. Di sini ada rumus untuk pemanggilan gambar. Oke, gambar. Ada gambarnya. Oke. Sama masih kayak gambar tadi ya Bang. Masih sama kayak gambar tadi pemanggilannya, cuman letaknya itu dia ada di tempat di bagian lampiran semua. Untuk rumus-rumusnya itu dia letaknya di bagian semua. Sama itu untuk kalau kita yang kebilang tadi, kalau ingin nambah halaman belakang itu bagiannya di sini, di set counter ini. Kalau kita cuma punya 2, kita buat 2. Tapi kalau ingin nambah, kita tambah lagi, kita tinggal copy yang atas. Jadi kita buat yang copy ke bawah, dia akan menambah sendiri. Biasanya di sini dia akan nambah juga berat ABC, jadinya dia ya. Ini data pustaka sama seperti yang selanjutnya itu. Sebelumnya kita cuma menambahkan paragraf sama memasukkan gambar. Oke. Itu kata-katanya otomatis gitu Bang, menyesuaikan sama gambar. Iya, kalau ini kata-katanya otomatis menyesuaikan sama posisi gambar. Di sini kan ada lebar gambar kita berapa, tingginya berapa. Itu kata-kata itu menyesuaikan posisinya. Udah tersetting sama template-nya. Ya di sini kalau LaTeX ini kita sama template ini kita cuma merubah apa dengan punya kita, merubah isi aja sih sebenarnya, nggak selalu ribet. Iya, di saat itu nengok kelas lingkungan pakai LaTeX kayak rumit itu, macam nggak ngerti gimana caranya. Itu sebenarnya dia kalau rumit itu kalau kita nggak punya apa tutor, atau misalnya kita nggak mempelajarinya caranya itu gimana sebelumnya, kita langsung terjun, jadi kan kita bingung jadinya kan. Sebenarnya LaTeX ini enak, cuman ngerubah kata-kata sesuai punya kita. Ini kalau zaman aku rata-rata orang jadi penjoki ini 200-300, nggak kemana uangnya, karena orang itu kepepet udah pusing kan. Jadi rata-rata orang itu menjoki LaTeX. Mungkin sampai sini aja yang bisa aku sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Oke, udah masuk sesi ya. Baik, terima kasih Bang Yogi telah menyampaikan materinya kepada kami. Nah, sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Nah, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya, pengen tahu lebih, atau ada yang kurang mengerti? Jika ada, mohon silakan beritahu kepada Bang Yogi. Nah, kalau begitu saya dulu jawab Bang. Kalaupun ini Bang, paragrafnya 12 gitu gimana Bang? Apa? Paragrafnya tuh 12 tengah gitu. Belah? Nah, ini kan sampai kiri kanannya itu kan full. Kalau tengah-tengah itu kayak dibagi 2 gitu. Oh.
Sebenarnya aku nggak kurang tahu juga kalau yang itu karena aku nggak menggunakan itu soalnya sebelumnya nggak menggunakan ini apa paragraf belah dua. Tapi ada nggak abang nengok tugas orang TA-nya kayak gitu? Gaduh. Rata-rata untuk penulisan itu kita nggak penulisan penulisan itu rata-rata cuma satu paragraf, nggak ada untuk penulisan formatnya dua paragraf. Kalau untuk tugas akhir ya, karena ini udah jadi template, udah jadi ketentuan formatnya itu kita cuma menggunakan satu paragraf full, nggak menggunakan satu dua dua apa dua paragraf dibagi dua kan dalam satu halaman. Iya. Bukan itu sih. Ada lagi nggak pertanyaan? Lagi teman. Macam itu tombol-tombol itu kan banyak tuh kan. Nah, belum ada tahu teman. Nah, kalau itu bang tombol yang paling atas kanan tahu bang yang hijau-hijau merah itu. Yang mana? Ini? Di atas kanan. Nah tuh. Ini. Nambah kolom. Apa fungsinya? Buat tabel. Tombol-tombol ini ya. Sebenarnya aku nggak pernah juga menggunakan tombol-tombol ini. Aku cuma intinya aku cuma ngerubah sesuai template aja sih kata-kata apa paragraf-paragraf. Aku nggak terlalu mendalami sih tentang program-program di LaTeX ini. Mohon maaf sebelumnya mungkin nggak terjawab pertanyaannya. Aman. Internet luas kami. Soalnya LaTeX ini memang aku gunakan untuk membuat laporan TA aja, nggak terlalu kudalami. Baik. Oke teman-teman, ingin bertanya? Aku boleh nanya nggak bang? Boleh. Selain tools latex nih bang, untuk pembuatan TA ada tools lain nggak bang selain latex? Tools lain ya. Kalau untuk dari prodi itu biasanya kita menggunakan LaTeX aja karena formatnya dari situ. Tapi tools tambahnya itu kita menggunakan Mendeley untuk apa? Mempermudah kita di bagian daftar pustaka. Sama kan awalnya kita menggunakan Microsoft Word kan? Iya. Untuk penulisan. Nah, penulisan Microsoft Word itu kita pindahkan ke LaTeX agar penulisannya itu rapi sesuai format yang sudah ditentuin sama prodi. Itu sih tujuan dari LaTeX itu pada akhirnya itu untuk formatnya itu supaya rapi pada akhirnya, nggak ada lagi typo atau tulisan spasinya mereng atau apa, atau spasi atau paragrafnya itu beda-beda. Karena kalau mikroskop pun kan ada tuh beda-beda, tekan enter kalian nggak tahu halaman kalian itu kan banyak, nggak kedetek dengan kalian. Tujuan LaTeX, walaupun kita buat enter 2 kali dia otomatis rapat dia paragrafnya itu. Oh gitu. Oke, makasih bang. Ya. Baik, jadi teman-teman. Countdown 5 4 3 2 1. Oke. Tampaknya tak ada lagi yang ingin mempertanyakan sesuatu tentang materi ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi dokumentasi, di mana kita semua foto atau screenshot lah, yang gitu, yang akan dilakukan oleh Mutia. Mutia, saya persilakan. Para peserta bisa dibuka kameranya, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi saranku kameranya boleh tolong dibuka teman-teman semua. Yuk. Itu Yandi memang kosong. Oh, ada boleh. Oke. Nah, itu lagi yang ingin buka kamera. Kalau udah. Oke, sudah ya.
Oke, 1, 2. Senyum. 1, 2. Lagi, 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, oke. Dan itulah sesi kita Terima kasih foto Bang tadi. Yogi. Ini penutupan. Bentar. Ya, oke. Oke, makasih Bang Yogi yang telah membagikan pengetahuan dan pengalaman Abang dengan kami hari ini. Dan terima kasih juga kepada semua audiens yang telah bergabung dengan kita. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, saya ucapkan kita semua alhamdulillah karena kita dapat menyaksikan acara ini dengan lancar. Jadi sampai jumpa lagi di acara yang akan datang, dan jangan lupa untuk selalu membagikan ilmu ini dan pengetahuan yang kita dapatkan kepada orang-orang lain. Sudah selesai acara kita hari ini, semoga ilmu kita dapat jangan lupa. Kalau lupa jangan khawatir, cari rekaman webinar di situ ada. Baik. Masih Bang Yogi telah memberikan. Terima kasih banyak, Bang. Bagi yang ingin melakukan aksi lainnya boleh buat. Wah. Keren, keren, keren. Makasih Maya, makasih yang lain. Makasih juga. Lain. Keren Jul, keren. Keren kan? Keren Jul. Ijul paling keren.